Puji nama Tuhan. Dalam kehidupan ini, ada kalanya ketika kita sedang melatih seseorang atau mementori seseorang, kita harus membiarkan orang tersebut berjalan sendiri. Maksud saya adalah kita biarkan mereka bergerak, biarkan mereka tidak takut gagal dan berani mencoba berjalan sendiri. Saya ingat ketika seseorang dalam kehidupan ini, ketika dia waktu pertama diajarkan bagaimana cara bersepeda, tentunya ada kejadian dia bisa jatuh dari sepeda tersebut. Ya, itu adalah hal yang normal. Saya bilang normal. Namanya juga orang yang baru belajar bersepeda. Oleh sebab itu, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita tidak perlu terlalu banyak memberikan koreksi, apalagi mengasih tahu bahwa dia harus begini dan begitu. Saya lebih mendapatkan sebuah pelajaran bahwa ketika kita membiarkan orang itu melangkah dan mencobanya sendiri, itu akan lebih berarti buat dia untuk dia tahu apa itu namanya kegagalan. Kalau kita terus memegang kemudi sepeda dia nggak akan bisa untuk selamanya. Dan kalau kita terus kasihan sama dia dan kita memboncengin dia terus dengan sepeda itu seumur hidup dia, maka selamanya orang tersebut tidak akan bisa bersepeda sendiri. Haleluya. Bapak dan Ibu, jangan kita membuat orang bergantung kepada kita. Seharusnya orang tersebut bergantung kepada Tuhan. Karena itulah yang seharusnya kita lakukan dan ajarkan sebagai guru ataupun mentor kepada murid kita. Bukankah Bapak dan Ibu kita tidak terlahir menjadi seorang yang mahir bersepeda? Bukankah kita juga begitu kita menjadi seorang hamba Tuhan tidak langsung pintar berkhotbah? Saya percaya bahwa ada di antara kita yang mungkin sudah bertahun-tahun pelayanan tapi tetap masih mengalami namanya jatuh bangun dalam hal belajar. Maka saya berpikir kalau kita melihat dari hal yang ada, kita tidak perlu untuk sibuk mencari kesalahan orang dan mengoreksi siapapun. Apalagi jika orang tersebut bukan siapa-siapa kita. Kecuali jika orang tersebut datang dan meminta pendapat kita. Bapak dan Ibu, lain halnya dengan jika kita melihat seorang yang berulang kali jatuh ke dalam dosa, maka kita harus mengoreksi dan menegur dia supaya dia sadar dan bertobat. Biarkan orang-orang yang masih belajar itu, dia belajar sendiri, bertualangan dengan Roh Kudus. Tidak usah kita terlalu sibuk untuk membantu dia. Cukup kita diam dan lihat saja apa yang Tuhan akan kerjakan dengan dia. Saya percaya ketika orang tersebut belajar sendiri dengan Roh Kudus, dia membuka Alkitab dia dan meneliti firman Tuhan setiap hari. Saya percaya nantinya Tuhan pasti akan memberikan pewahyuan secara pribadi kepada dia. Dari hari ke hari, Roh Kudus akan membimbing orang tersebut menjadi pribadi yang dewasa. Dan sehingga orang tersebut banyak belajar ketika dia sedang berdua dengan Roh Kudus. Ada firman Tuhan yang luar biasa dan saya suka firman Tuhan ini. Mari kita baca di 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Haleluya. Tuhan Yesus mau kita untuk kita
belajar sendiri dengan Roh Kudus. Jangan kita terlalu pusing atau terlalu sibuk untuk ngurusin orang. Biarkan orang itu terus melangkah. Walaupun Anda awal melihat dia harus ada banyak campur tangan di situ, tapi kadang-kadang Tuhan mau Anda tahan tangan Anda. Jangan mencampuri urusan dia. Biarkan dia berjalan dan dia tumbuh dewasa dengan pengurapan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat dia. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Amin.